dilihatin apa tuh? Maksudnya akunya Agak ke sana dulu. Nah, belum record kan. Terus kecil apapun gerakan kedengaran semua ya. kedengaran. Sensitif dia. Iya. Berarti ini pintu nggak usah ditutup. Berarti kedengeran, nggak apa-apa. Kedengaran. Ini udah. Ini Itu belum. belum tarik record. Posisinya sudah semua. Kalau posisinya sudah tinggal record aja. Ya udah. Tes. Tinggal sebentar tunggu ini. Berapa tadi? Apa? Ini berapa ini? Oh. Ada angka. Saya ini kadang-kadang lupa ini juga. Ini mana nih? Aman bang. Hasilnya nggak. Oke. Udah semua. Ini kena ya? Kena semua. Dapat Mas Irman. Dapat. Dapat. Oke. Oke. Udah semua. Tiga-tiganya udah. Oke. Running ya, live ya. Oke. Oke. Tapi awas ya. Dirapat. Siap. Pak Saud silakan. Ya, siap. Saya ini kadang-kadang kalau melihat apa dimanapun ya, dari tingkat nasional sampai kayaknya kalau nama-nama apa Batak nih Sumatera Utara, Ya. kayaknya jago bener kalau ngomong narkoba. Bener nggak? Iya. Kenapa loh? Jadi kalau saya lihat ada bahasa apa namanya? Kalau berdua main catur, Ya. ya kan? Ya. Makanya saya berempat main judi. Bertiga nyanyi itu dia. Nyanyi, ya. Kalau sendirian jangan jadi ketua BNN ya. Iya. Jadi ini intermezzo sedikit. Iya. Pak Saud, jadi masalah terbesar saya pikir dari semua ya, kayaknya emang narkoba. Narkoba ya. Kayaknya biang masalah. Dan saya pikir apa ya, kalau dibilang apa namanya merasuki semua segmen, Ya. itu memang benar, mulai dari terakhir polisi ya. Ya. Kapolsek. Kapolsek mana? Itu luar biasa. Nah, jadi gimana sih menurut Pak Saud itu sebenarnya narkoba itu sendiri? Jadi gini. Jadi narkoba ini kan dia tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan. Ya, semua sudah terpapar. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang gede. Mulai daripada istilahnya buruh sampai dengan jabatan tinggi, Ya. ya kan? Semua terpapar, betul loh. Semua terpapar. Aparat penegak juga ya. Ya semua terpapar, ya. Bukan hanya PNS ya, APA aparat penegak hukumnya juga ya kena juga. Gitu. Betul. Yang terakhir tadi benar, Kapolsek itu. Iya. Ya ini mungkin apa ya? Ya Kalau dibilang apa ya preventifnya ya, Ya. preventifnya yang kurang atau gimana itu? Apa udah nggak kurang-kurang sebenarnya kita mencegah? sebenarnya kita ini sudah kemana-mana lah ya melakukan penyuluhan, sosialisasi. Kita juga membentuk penggiat, membentuk relawan, ya sudah kita lakukan demikian semuanya. Tapi itu tadi kembali kepada orangnya, ya kan? Kembali kepada orangnya. Yang mungkin orangnya dari sisi agamanya kurang kuat juga ya. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Pak Saud pernah pakai narkoba Pak? Tidak. Nah karena begini loh kadang-kadang bagaimana? Ini Pak Saud Ya, bagaimana kita bisa bilang makanan itu rasanya asin, ya, asam, Ya. manis, Betul. kalau kita nggak coba? betul. Nah sekarang Pak Saud, gimana kita bisa tahu gejala atau misal orang itu
kalau pakai narkoba itu katanya bisa melek, Iya, iya, iya. atau kalau ganja katanya bisa nge-fly apa segala macam. Pak Sal sendiri nggak pernah pakai, ini gimana? Bisa berhalusinasi. Iya kan ya. Jadi gini, kita ini kan banyak Nah. yang namanya buku-buku untuk kita pelajari. Nah. Satu, yang kedua hasil laboratorium, Nah. ya. Oh, Yang iya, ketiga hasil dari wawancara dengan klien sendiri. Iya. Iya. Jadi pakai itu rasanya apa sih? Oh, iya. Nah, kan gitu nih. Iya, iya. Nah, dia cerita semuanya, Iya, iya, iya. cerita semua ya. Betul, betul, betul. Jadi nggak perlu juga masuk ya, Pak. Nggak perlu pakai juga. Gitu. Iya, 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 masuk akal. Pak, tapi saya tuh masih bingung sebenarnya. Ya. Ganja itu golongan Satu, satu. Kalau apa, sabu golongan satu, golongan satu. ekstasi golongan satu. Golongan satu. Yang golongan selain satu Ada golongan dua, golongan tiga. apa tuh? Ya, Jenisnya? Jenisnya macam-macam sih. Eh, Banyak jenisnya. kalau yang umum dipakai orang. Kalau yang umum dipakai orang, contoh yang dia sering pakai dokter. Oh, iya, yang iya. susah tidur. Iya, Ya. iya. Iya, ya. Artinya kalau golongan satu itu disebut golongan satu itu kalau makai dihukum lebih berat gitu, atau gimana? Golongan satu itu, Kenapa dia masuk golongan itu? yang pasti dia kalau kita pakai reaksinya cepat, ya. Oh, Reaksinya cepat, iya, iya, iya. ya. Dan untuk mengurangi lagi ada gitu loh. Iya. Lebih tinggi dia. Iya, iya, iya. Artinya dari kecanduan. Iya, iya, iya. Lebih tinggi dia. Oh, Kecanduan. berarti golongan itu kaitannya bukan hukum ya? Kaitannya lebih Tapi- kepada kekuatan. Hukumnya juga tinggi kalau golongan satu. Oh, iya, Sama. benar, benar, Di benar. Undang-Undang 35 itu Golongan satu. golongan satu tinggi. Iya, iya, iya. Sama. Dibandingin golongan-golongan yang lain. Terkecuali di pasal 127 Hmm. pecandu korban penyalahgunaan narkotika, ya itu 4 tahun Iya, iya, iya. minimal. Iya, iya. Tapi sih direhab sih. Iya, iya, iya. Kayak Iya. golongan 2-nya 3 tahun. Hmm. Nah golongan 3-nya tahun. Hmm. Jadi tergantung golongannya. Iya, iya, iya. Makanya saya pikir apa namanya, golongan satu tadi kenapa saya pikirkan begitu? Karena saya lihat begini. Kalau saya pribadi ya, karena kan saya juga punya Pak kawan yang Iya, iya, pemakai iya. segala Iya, iya. macam. Kalau pemakai ganja itu saya lihat kayaknya nggak terlalu reaktif, maksudnya nggak terlalu apa aneh-aneh. Ya, ya. Dia cenderung senang-senang Betul, sebenarnya betul. dibanding mungkin pemakai yang lain. Kalau Betul. sabu ini kan Ya. kayaknya levelnya agak serem gitu Iya, loh. Jadi iya, dia iya. lebih ke mau ke anarkisnya. Iya, iya. Makanya saya pikir kenapa ganja dari golongan satu ya? Saya tadi mikirnya begitu gitu. Bukan saya memakai ganja ya Pak. Iya. Saya dulu sempat coba tapi enggak. Zaman jahiliyah. Iya, 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 iya. Tapi insya Allah sekarang kalau mau dites kayak apa bersih gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi saya tuh sempat bingung di situ sebenarnya. Kenapa? Padahal ganja itu kan sebenarnya kita, kalau saya lihat kawan saya yang pakai ganja, emang agak ini aja apa? Agak goblok aja deh ya kali ya di sini. Jadi nggak jalan. Saya tangkapnya kurang. Nah, lebih ke situ aja. Tapi kalau untuk kekerasan, ya, ya, untuk ya. kayaknya Dia malah banyak tidurnya. banyak tidur, Mas. Tidur, Tidur lemas. makan. Makanya kuat. Iya, iya. makanya saya pikir kenapa dia jadi masalah gitu. Tapi kalau sabu itu emang lebih, nah itu gimana sih Pak? Kenapa itu bisa Jadi, ganja? Jadi ganja ini artinya yang alami ya. Sekarang kan ada 2 lingkungannya. Oh, Satu sintetis, ya, sintetis, ya, sintetis. tembakau gorila. Ya. Betul, gorila. Gitu kan. Nah, Nah, kalau ganja alami kan dari Aceh. ya, kan? nah. Itu alami itu. Nah, Tapi kalau zaman dulu sih katanya nih, Nah. itu dipakai juga tuh ramuan-ramuan maksakan. masakan. Iya, benar. Katanya sih. Iya. Cuma saya belum pernah lihat. Pengen nyoba. Coba. Nah, gitu nih. Ya kan? Tapi rata-rata yang pakai ganja ini itu tadi Hmm. dia bawaannya lemas, ya, tidak bergairah, Iya. ya, tidak bergairah. Iya. Kalau dia namanya depresan. Oh iya, Ya, ada perasaan, betul. Depresan namanya kan, Benar. tidak bergairah, banyak tidurnya, pemalas, Hmm. dan biasanya si orangnya bau. Ya karena males tadi. Jadi karena gini, karena waktu SMA dulu saya ingat betul, saya teman sebangkunya baru pindah dari Batam. Oh, Saya tanya bapaknya,
Dulu zaman dulu apa diberi kemana? ATM. Oh ya. Nah, itu perkebunan zaman dulu. Udah hebat itu. Udah hebat. Udah hebat. Kita dari Batak, orangnya tinggi, rambutnya gondrong. Cuma aneh ini kok bau bener gitu. Saya tanya, lu pemakai apa sih lu? Saya ngegelek. Waduh, Iya. saya baru tahu dari situ gelek. Gitu. Iya. Itu kan namanya kan gelek. Iya, gele. Bahasa anehnya gele. Iya gelek. Oh, pantas maafin saya kan. Jadi males. Bagus tapi. Iya, karena mungkin males mandi. Iya. Jadi enggak. Kita takut air juga kali ini. Itu saya nggak tahu tuh. Ya, Saya bener. Karena kalau saya ini kan bukan perokok, Pak. Iya. Saya dulu tuh, kalau saya pengalaman saya dulu waktu SMA dulu, Iya. saya itu cuman misal bapak teman saya pakai gelek, saya cuma nyoba. Iya. Tapi karena saya bukan perokok, saya nggak bisa ngerasain apa sih. Artinya nggak diisap dalam-dalam lah ya? Iya kan. Bayangin Pak, mungkin operator saya tahu. Saya kalau nyedot keluar dari hidung aja nggak bisa. Saya coba keluar dari hidung, buat tuh. Ya begitu. Jadi saya tuh sebenarnya gagal merasakan kenikmatan gelek itu di mana sih. Iya. Jadi saya bisa ngomong, emang gelek itu kayak mana? Saya bisa ngomong gitu karena menurut saya tidak bingung juga saya kenanya di mana gitu. Jadi enggak ini. Nah tapi gini, Pak, kalau emang gelek ya atau ganja itu mungkin jadi golongan 1 ya mungkin itu udah aturannya lah. Iya betul. Tapi hingga hari ini saya lihat memang kayaknya ganja sama sabu. Ya. Kayaknya banyak sabu sekarang. Sabu. Saya nggak tahu apakah ini berhasil mungkin di Aceh sana berhasil menangani ya kan? Iya. Atau memang sabu yang nambah banyak. Iya. Nah, saya pengen pandangan dari Kepala BNN selama ini kita bergelut di situ. Apakah karena ganjanya yang dari Aceh berhasil ditahan atau dimusnahkan jadi barang sedikit nih? Nah, atau sabunya yang mungkin yang tambah banyak? Karena jujur dari banyak kasus yang di Radar Metro beritakan sabu. Ya. Saya malah jarang ngomongin masalah ganja. Jarang. Kemarin terakhir ganja Yang dari BNP. Bukan yang mobil Ada sih. Sabu. Iya, makanya. Sabu itu ganja dulu. Saya malah ini. Jadi makanya saya coba pengen tahu dari Kepala BNN. Sebenarnya karena itu ganjanya yang berkurang atau sabunya yang kebanyakan? Iya. Atau gimana? Jadi gini, jadi pemerintah pusat dalam hal ini PNRI punya satu program yang namanya Alternative Development. Alternative Development ini kita meniru model Thailand. Ya. Thailand dulu kan terkenal bener itu. Betul, gudang. Gudangnya di sana. Ya. Jadi di Aceh itu kita terapkan alternatif development itu. Jadi para petani ganja yang menanam ganja itu kita minta beralih dengan tanaman yang produktif. Iya. Seperti jagung, tanah, kedelai, pisang, sama singkong. Iya. Kita suruh beralih dia. Ini kita tangani benar sama PNRI, ditangani betul, sudah berjalan 3 tahun ini masalah ya, sudah berjalan. Artinya masyarakat sana pun antusias menerima program itu. Iya. Akhirnya mereka beralih. Betul. Nah, dengan beralih otomatis pasokan. Iya. Kita. Betul. Mereka seberang. Iya. Berarti emang pasokannya ya. Iya. Pak, tapi saya sedikit tertarik tadi dibilang petani ganja ya. Berarti kalau di sana di Aceh itu apa ya bahasanya? Kalau udah dibilang petani itu kan jadi kayak legal ya. Legal. Di sana tuh kenapa sih Pak? Tapi sebenarnya sih mereka bukan misalnya petaninya itu artinya di sana kan sebenarnya dari tanam juga tumbuh tuh ganja itu. Di sana itu Pak? Iya tumbuh ganja itu. Wah. Nah, asal ditaburin aja ya tumbuh sendiri. Emang kalau di sini nggak? Jadi ceritanya kan ada tempat kita gambus. Hutan gambus itu di atas. Udah sering lah ditembul di sana itu. Itu kan harus kita musnahkan. Artinya itu ganja itu bijinya ditaburin aja, itu tumbuh sendiri, nggak usah di, Iya. nggak usah di apa namanya dirawat lah, ya kan? Itu tumbuh sendiri ya.
nanti pada pas waktunya panen dia. Iya, iya, iya. Gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya jadi Aceh itu ya tumbuh sendiri aja gitu berjalan. Kan ada juga yang disini ditabur-taburin aja. Iya, iya, iya. Ya kan? Ditinggalin sama dia 3 bulan. Tiap bulan datang dia, bulan panen dia. Benar-benar. Iya. Oh, nah berarti di sana itu mungkin anu ya Pak ya, lebih kepada apa namanya, di petaninya itu bukan petani kayak petani padi gitu ya, jadi Nah. memang diolah, memang bukan begitu. Itu kan rata-rata sih di Iya, iya. tempat yang jauh-jauh lah ya. Tapi berarti di Aceh berhasil ya Pak? Berhasil ya sih. Berarti boleh kita simpulkan bahwa ganjanya stoknya yang berkurang. Ya, nah, Jadi kenapa dia nggak terlalu, atau jangan-jangan malah naikin harga tawar itu? benar juga. Nanti jadi lebih ganja ini susah coy, mahal. Barang sedikit, jadi demandnya banyak, kan ini sedikit. Iya, iya, iya. Jadi lebih mahal harganya. Kita nggak ngeganja nih Pak, kita ngetawar. Iya, iya. Oke, nah sekarang kita coba ambil skup metronya. Nah kalau metro sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak Sal? Jadi di metro ini penyalahguna itu yang terbanyak memakai satu ya ganja juga. Ganja juga. Yang kedua sinte, Sinte gorila tadi ya. ya gorila tadi. Yang ketiga sabu, Sabu. ekstasi. Oh, Yang banyak iya. di metro. Kalau setahun Pak, setahun tuh kita bisa nanganin berapa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, badan kami metro ini sekarang ini belum ada kasih berantasnya Penindakan. dari kepolisian. Tapi kan pasti masuk ke kita kan? Masih kosong. Kita tahu. Enggak, tapi kita tahu ya kalau misal Polres nangkep, Ya. ada laporannya Ya, lah. ya, kita tahu. Nah setahun tuh ada berapa sih Pak? Kalau sekarang ini posisinya ya di metro ini 2019 itu 80 kasus, 2000, 19, oh, 2020 118, 2019 berapa? 80 kasus, 80. 2020 118 kasus, Berarti naik Naik. 38. ya. Naik. Penggunanya 2019 112, 112. penggunanya Oh. 2020 167, naik ya. Oh. Naik. Terus sabu-sabu yang disita itu artinya sabu 50,8 gram 2019, Oh. ganjanya 96,2 gram, ganjanya nih, ekstasi 25,4 butir, Iya. ganja gorilanya 8,46 gram 2019. Di 2020-nya sabunya 772,14 gram. Jadi terakhir ini kenapa sabunya tinggi? Jadi waktu Polres melakukan penangkapan di pom bensin Tetelung. Iya, saya sempat tahu itu. Nah dari lidik Iya. ternyata di pada rumahnya di daerah atas sana. Iya, iya, iya. Jadi banyak tempatnya. BB-nya banyak. Banyak. Jadi ganjanya di 2020 1038,34 gram naik. Tapi berarti begini, kalau saya lihat trennya akan selalu naik. Nah, Apakah itu BNNK-nya yang gagal? ya, Ya kan? Atau ya kan? Memang semua elemen atau barang peredaran itu sudah tidak tertahan lagi atau bagaimana sih? jadi gini, kita kan tiap tahun melakukan Atau pengungkapan yang lebih baik? sosialisasi kita lakukan terus secara menerus. Jadi jangan salah, yang ketangkap ini bukan orang metro, Oh, orang luar. Iya, iya, iya. Orang iya, luar iya, yang iya. tangkap ini bukan orang metro. Mm. Kalau orang metro, saya masih bisa jamin lah. Ya, Bukan nggak karena banyak. Mm. Ada tapi nggak banyak. Iya, Tapi rata-rata dari luar. iya, iya. Contoh kasus metro ini kan dulu pusat pemerintahan yang Lampung Tengah, Betul. ya pusat pemerintahan, ya kan Lampung Tengah, Lampung Timur, Di di sini. sini sekolah banyak, universitas banyak, otomatis banyak anak kos Iya. yang dari luar. Iya, iya. Anak kos ini banyak pakai. Iya. Kawannya datang, nyoba Nyoba. yuk, Iya, iya. di tempat kosnya itu. Iya, iya. Rata-rata ganja tapi. Kalau anak-anak emang kebanyakan ganja. Karena kalau sabu tuh kayaknya levelnya sudah bekerja ya, sudah. Supaya mereka strong. Iya, supaya mereka strong. Nah ini Bapak tahu strong.
Nah, jadi, makanya kalau saya lihat apa namanya metro berarti banyak kita dimasukin. Ya, Nah, gitu ya Pak ya. ya. Kalaupun saat ini persentasi, misal dari tadi ada berapa penangkapan, 108 penangkapan, itu yang lokal metro berapa persen juga? Sedikit. Sedikit ya. Baru malah Ya banyak. sebagian besar orang luar yang tahu. Tahu lah. Salah satu contoh Nah. yang rehab. Nah iya ini bicara rehab nih. Yang rehab tadi kan ada dua macam nih. Benar. Satu volunteer datang sendiri, Heeh. yang dua kumpul Iya. jadi tangkapan. Tangkapan. Nah, yang volunteer ini ya orang metro juga ada, orang luar juga banyak. Oh. Jadi untuk tahun 2019 orang metronya 6, luar metro 5. Oh. Itu yang volunteer. Lima. Volunteer. Volunteer Ah. 2019. 2020 metronya 5, orang luarnya 3. Oh. Ya kan? Nah yang kumpul seri ini 2019 4 metro, luar metro 4. 2020 5 metro, 9 luar metro. Iya, iya, iya. Artinya banyak dari luar. Tuh kalau ditangkepin ya. Iya. Ya, kalau apa volunteer kan mungkin kenapa banyak metro karena mungkin kita orang metro ya ke BNN metro ya kan ngajuin anunya ya Dan kan. kita memang partisipasi kita ngomong dengan Kalau nggak ditangkap ya. jadi tangkap gratis. Jadi kalau ada punya saudaranya, sahabatnya Karena yang pernah make lah, tolong bantu kita dari kita ya. nggak ditangkap jaminannya. Nggak ditangkap gratis, Iya, iya. makanya banyak datang. Iya, iya, iya. Maka kali ini bagus nih. Artinya Banyak datang. saya sendiri baru tahu nih bahwa kalau kita mengajukan kita Cara sukarela, secara sukarela, Pak saya pemakai Pak, saya mau direhab, saya mau direhab, Masuk. malah nggak ditangkap ya? masuk kita rehab, Iya, iya, iya. masuk kita rehab. Iya, Tidak perlu nggak bawa dia kita antar pulang deh, panggil kita. iya, iya, iya. Kalau dia rawat ini pemain harus ke kalian dah, hasil asesmen gitu. Nah, Kita antar kalian dah. Iya. Kalau nggak punya duit ya, iya, iya. kita antar. Pak, tapi begini, ini ada sedikit apa ya, yang banyak saya tangkap. Rehab ini kadang menjadi bisnis juga. Dalam artian begini, Ya, saya sebenarnya melihat apa merujuknya kayak di pusat ya, saya lihat ada artis misalnya sudah kena sekali, Ya. oke. Kalau di rehab pun kita oke. Maksudnya dalam artian apa namanya mungkin ya inilah ya dia terjerumus segala. Tapi ketika ditangkap yang kedua ya, direhab lagi, ya kan? Ditangkap direhab. Maksud saya minimal pilihannya rehabnya yang gagal, ya kan? Atau karena emang dia udah Pak, saya direhab aja, ditahan. Kan begitu sih Pak, ya logikanya, Iya, benar iya. nggak? Kalau rehab itu kalau kata saya sekali. Kalau ketika ditangkap lagi dengan kasus yang sama, ya berarti gagal itu. Ya kan udah penjara aja kan. Iya, iya, iya. Nah itu gimana? Jadi gini, pasal 54 Undang-Undang 35, pecandu, korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Oh wajib. Wajib, Artinya kalau harus, wajib ya. ya harus direhabilitasi. Korban tadi ya, sama penyalahguna. Kalau pengendara bandar nggak boleh. Iya, Nah, itu merujuk di hasil penyidikan. ya, ya kan. Nah terus kita dari BNN hanya membolehkan 2 kali rehab. Kalau ketiga kalinya ditangkap lagi, ya sudah, proses hukum. Nggak ada cerita kita mau Berarti 2 kali aja. nggak salah lagi. Iya. Bahasa wajibnya Iya. jadi tidak salah Iya. kita. Oh. Cuma 2 kali kita rehab. Iya, iya, iya. Pokoknya kita rehab sekali, Hah? selesai, dia masih relapse, pakai lagi, Hah? tangkap lagi, kita rehab lagi. Iya. Nah ketiganya, ya sudah. Iya. Berarti kan orangnya Iya. nggak bisa gini lagi, kita. Betul, betul, betul. Ya kan? Makanya saya berpikir kenapa dia kok direhab jadi tapi kalau setelah saya tahu ini bahwa itu wajib artinya it's not a business kan. Undang-undang 35. Iya. Undang-undang 35. Iya. Nah standar dia bukan bandar tuh minimal berapa sih Pak? Misal begini nih ya, Ya, saya pengguna, ya. nah
saya ditangkap punya barang nih. Ya, Nah, standar bahwa saya pengguna itu ada standar gramnya nggak? ada. Nah, kalau ganja berapa, kalau sabu berapa tuh Pak? Jadi gini, jadi narkotika ini kan melibatkan bersinergi dengan semua aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, atau Polres, pengadilan, Mahkamah Agung. Jadi di dalam kita melakukan namanya TAT ya, di masa terpadu. Itu TAT ini terdiri dari kejaksaan, kepolisian, sama BNN sendiri. Lapas kalau dia kecil, di bawah umur. Di dalam melakukan itu kita punya standar. Ada namanya peraturan bersama. Oh, peraturan bersama. Ada surat dalam Mahkamah Agung juga. Artinya untuk yang kita lakukan TAT itu, ya kan? Bila dia memiliki badan 0, sekian gram. Ya, ya. Kalau 1 gram ya enggak pakai Oh, bahan. kalau 1 gram Enggak lagi itu. ya, ya, ya. 0, 0, ya. Itu mau ganja mau sabu ya. 0, berarti batas TAT-nya segitu. Lebih dari situ Kalau udah pengedar ya. ya. Boleh bandar. Saya mungkin karena apa nggak paham dunia itu ya Pak ya. Posisi jauh lah. Polres nanti hati kita bawahnya tanggapan mereka. Kita lihat di media, bahwa dia megang sampai 5 clipping. Dia wow udah bandar ini. Iya. Dia ngajukan kita tolak langsung. Iya. Oh itu yang ngasih salah satunya BNN. Dan yang TAT kan kita. Iya salah satunya ya. Ya, kita ketuanya. Iya. Mereka mengajukan itu dari hal, Iya. tapi kan kita butuh yang bersangkutan masuk jaringan apa tidak. Iya. Yang kedua pengedar apa bandar. Berarti ingetin ini semua para pengguna narkoba baik-baik sama Pak Saul. Dia ketua TAT. Ini ingetin di wajahnya, ingetin ini ketua TAT. Iya. Oh jadi gitu ya. Kalau sampai 5 BB-nya di media sosial itu ya di media-media online, sampai 5 gitu. Oh, udah pengedar ini. Ya mungkin karena saya nggak paham kali ya Pak. Kalau apa? Mungkin Pak Saul mungkin paham apa nggak? Jadi kalau kita sekali pakai sabu itu sebenarnya berapa? 0,0. Oh sekali. Sedikit situ. Untuk yang di bong itu. Kalau yang dia pun 0,0. Oh. Artinya 1 gram itu dia dipakai orang 5. Oh. Iya. Orang 5. Nah iya misalnya begitu nih Pak. Kita berlima nih. Terus ada 1 gram tangkap polisi. Kan ini paling sama kayak 5 berlima. Bukan pengedar. Iya. Tapi gini Pak, kecenderungannya Ya. terungkap nggak Pak? Atau bandar itu tertangkap nggak sih Pak? Jadi sebagian tertangkap. Jadi kalau kemarin itu kan jaringan Palembang, Bandung. Oh. Yang dari HRS itu. Iya. Ya. Dan masih sebutin nama Iya. tulisnya. Nggak usah Pak. Saya paham. Ya kan? Ya. Jadi jaringan Palembang, Bandung. Ya kan? Kalau yang polisi dia udah 2 kali. Yang pertama cuma 1 kilo sampai lolos. Lolos ya. Nah, yang kedua ini bawa 5 kena ya. Iya. Dua. Betul. Artinya kan ini kepada bandar sampai ngedar Iya. pasti ada plus. Ya, Makanya saya sering bilang ke teman-teman saya juga, pemakaian narkoba itu pilihannya cuma 2, ditangkap polisi atau mati. betul. Posisinya cuma di 2 Iya. itu, makanya Betul. kita jadi udahlah mau ngapain lagi kan gitu sih. Betul. Iya. Betul. Terus di zaman kayak corona begini, duit udah susah, kita beli yang gitu tambah pening kita ya kan. Jadi Iya. akhirnya kita nyolong lampu ya. Betul. Ya kan jadi kayak gitu. Sebenarnya meresahkan narkoba itu di situ ya, Pak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya yang orang-orang kaya gitu mungkin ya, kalau orang-orang yang anu tuh jadi nyolong lampu, berani. Ya kan miskin makan narkoba pun Hari hari itu nggak ngerti saya. Jadi di mana anunya itu loh. Iya. Jadi nggak masuk akal. Artinya Metro secara umum apa indikator berhasil dan tidaknya penanganan narkobanya, Pak? Jadi narkoba ini memang kan masalah krusial sebenarnya. Artinya tiap tahun terus terjadi peningkatan. Tapi kita ini berupaya keras
melakukan upaya preventif dengan memperbanyak yang namanya relawan tadi, Iya. memperbanyak yang namanya penggiat. Terus kita juga sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kita edukasi. Kita metro masuk Masuk juga. semua sekolah, tapi kita masukin semua. Kita edukasi, tapi nggak sekali 2 kali, cara terus menerus kita edukasi. Terus masyarakat juga perkelurahan, lurah-lurah kita ajak, tolong kumpulin pemuda-pemuda di kelurahanmu, di RT RW. Mudah-mudahan tidak usah bayar. Iya, iya. Jadi kita punya penyembuhan itu gratis, nggak usah dibayar. Iya, iya. Nggak usah dibayar, kita gratis. Kita datang. Nah, kalau ini Pak, apa istilahnya tuh kalau tes apa ya? Nah, dites, nah Urin, apa segala macam. SHKPN namanya. Itu kita bayar nggak sih Pak? Jadi gini, sekarang ini sudah ada yang namanya PP, peraturan pemerintah. Jadi SHKPN sekarang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Oh. PNBP, Iya, iya, iya. penerimaan bukan pajak. Bukan pajak. Itu 290.000 bayar. Bayar ya. Nah, Jadi misalnya begini nih, kita ya, instansi atau komunitas A, ya, Pak, kami ini pengen membuktikan bahwa kami bebas narkoba, Iya. ya kan? Kami ajak BNN, coba Pak tes urin kami. Nah, misalnya begitu, itu bayar jadi berarti. gini, kalau mereka nyiapin alatnya, Hah? alatnya mereka siapin gitu. Oh, alatnya apa? Pak? Hah? Kayak ada anunya gitu ya? Ada alatnya. Dijual bebas atau gimana? Di apotek ada, di Alkes ada. Apa tuh namanya? Macam-macam sih. Oh, jadi kayak Banyak itu ada. kayak tes pack ada- itulah ya? Ada yang 6 parameter, Oh. ada yang 7 parameter, ada 8 parameter. Oh. Kalau mereka nyiapin alatnya, kita diundang, kita datang. Nah, Nah, kita yang melakukan tes urinnya. iya, iya. Alatnya dari mereka, Iya, iya. tidak bayar, Iya, iya, iya. tidak bayar. Jadi pelayanan di kita Hmm. di luar PNBP tadi Iya, iya. itu gratis semua, Iya, iya. tidak bayar. Betul, betul. Karena kan jadi anu juga kan itu misalnya kayak gini radar metro bebas narkoba. Jadi semua karyawannya karena sudah kita cek steril bersih kan jadi sebuah apa ya trigger juga untuk Kebanggaan juga, betul. kebanggaan. Apa dapat sertifikat Pak? Kalau dapat sertifikat mau lah nanti kawan-kawan daftar. Ya kan? Jadi karena kebetulan apa ya Pak? Saya ini apa ya kalau dibilang anti itu anti ya Pak. Coba berikan rokok persentif. Karena mungkin karena saya nggak bukan Iya, perokok, iya. jadi kayaknya apa sih kan gitu Iya. loh. Jadi apa nggak ini sabu tuh alhamdulillah saya zaman SMA nih Pak. Ini cerita sih. Bandar loh. Saya kan ngekos dulu SMA. Iya, iya. Bandarnya itu bawa apa namanya ganja itu setengah apa bahasanya setengah kilo apa ya? Kalau kan dia bengketan yang apa sih istilahnya kalau di TV itu coklat-coklat itu Bal lah. bal itu Ya. nah, dia setengah bal itu di apa dipaketin habis dipaketin dia nyambu dia nawar mau Udah bangga. karena kita nggak anu gitu loh Iya, iya. nah cuma maksud saya seanuan itu gitu loh apa namanya kita ngelihatnya ya ampun kalau nggak salah dia sudah masuk 3 kali masuk penjara Oh iya. keluar kayak gitu lagi Betul. Iya. sekarang masih di dalam. Nah artinya saya ngelihatnya mau apa sih nih? Udah betul-betul ya. Iya gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita juga apa stres gitu loh melihatnya. Karena saya kan punya anak juga. Kita jadi berpikir, duh gimana? Jadi saya sampai berpikir gini Pak, anak saya jangan sampai ngerokok. Saya kira begitu. Karena jadi seolah-olah rokok itu awal, ya kan? Emang Emang. permulaan. Nah itu Untuk remaja permulaan. berarti Isu masuk. sebenarnya Pak bisa aja kita bikin program gitu dimarah nggak sama kira-kira sama perusahaan rokok ya kan kalau misalnya kita nggak dimarah sama perusahaan rokok kampanyenya begitu Pak. Iya, iya, iya. Karena anak-anak SMP itu pasar loh itu Iya. pasar itu Ya sekarang Indonesia mau terbanyak. Terbanyak perokok. nah makanya jadi emang kita harus edukasi itu gitu loh orang tua juga harus kita ingetin Iya. kalau pengen anaknya nggak mau terjerumus ke situ Betul. jangan suruh anaknya merokok, Betul. jangan ngajarin merokok. Betul. Iya nggak? Betul. Itu tuh bagusnya belum ada ya Pak? Apa kena marah ya Pak kita? Ya kita sebenarnya rokok itu kan tidak masuk di dalam. Betul, Ah, betul. ya. Tapi sebagai pintu masuk kita aminkan kan? Ya. Nah. Itu kita jelaskan. Heeh. Untuk bagi remaja. Heeh. Itu kita jelaskan. Heeh. Itulah pintu masuk. Heeh. Dari remaja itu pintu masuk benar ya. Iya. Karena dari rokok pasti nggak mau lagi. Nah, marah nggak Pak kita kalau kampanye? Enggak.
Enggak ya. Nah, Jadi kita nggak kena kita jelasin sekolah kita jelasin. sama perusahaan rokok. Ya. Wah, pasar ini bangkrut sih nanti. Kampanyenya kalau jangan ngerokok. Itu kita jelasin. Sementara pendapatan pajak cukai kita tinggi. Iya, jadi makanya Yang mana fungsi mulia ya. jadi marah sama Menteri Keuangan. Itu siapa? BNN itu. Iya. Hancur penerimaan pajak cukai kita. Nah, makanya itu ya mungkin yang itu pengalaman pribadi saya. Artinya memang karena saya bukan perokok, ketika saya nyoba ganja itu saya nggak dapet feel-nya. Ya. Nah, makanya saya di situ yakin bahwa pintu masuknya memang rokok. Saya yakin di situ. Jadi setelah rokok kita bisa rasain ganja. Ya. Karena kan modelnya semua nyedot kayak apa? Kayak merokok ya, Pak ya. Awalnya itu seperti itu. Jadi ketika makin jago kita nyedot rokok, Oral ya. iya, jadi makin anu juga sama yang begitu-begitu, makin kena gitu loh, bisa kena. Jadi itu, ya emang kita kampanyein itu bagus tuh Pak, ya anak-anak SMP khususnya. Karena saya tuh sedih juga ngeliat ada anak SD pada jalan kaki, bawa rokok. Ya kan? Mau gimana itu jadi? Masih kecil. Masih kecil ya. Tapi sejauh ini kalau di rank Pak, kira-kira BNN ini keberhasilannya berapa Pak? Apa namanya kayak sosialisasi kita atau preventifnya itu tingkat keberhasilannya berapa persen sih Pak? Kalau kita kan ada yang namanya target kinerja. Ya. Iya. Target kinerja ini tiap tahun setelah habis anggaran kita evaluasi. Rata-rata kita mencapai target. Rata-rata. Iya. Malah ada yang Over. juga target. Iya. Ya. Mereka target se-Indonesia semua. Iya. Rata-rata. Artinya berhasil ininya ya Pak ya. Karena jangan sampai juga kita sebagai BNN gagal juga ya Pak. Tapi kalau di daerah lain bupati ya kadang-kadang ya, kepala BNN itu apa aja? Kalau satu kabupaten kota belum ada BNNK-nya, Oh iya. otomatis secara ex officio wakilnya wakil bupati atau wakil wali kota. Ya. Jadi ketua BNK namanya. Iya. BNK. Bukan BNNK. Bukan, BNK. Ketuanya dia. Revisi. Nanti dia punya yang namanya kalakar. Kemarin dia punya ada. Iya. BCC di bagian sosial, sekretariatnya. Punya ada itu. Nah, kalau metro sudah ada BNK, Jadi enggak pakai lagi. Karena saya ingat di Lompokang perasaan saya wakil bupatinya BNK-nya Ya. karena belum ada ya. Betul, belum ada. Jadi Jadi di Lampung ini baru 5. 5 ya. Yang pertama sekali Lampung Selatan, yang kedua Tanggamus, yang 3-4 Metro sama Lampung Timur, yang kelima Waikan. Lampung Timur malah udah ya. Udah kita Sekarang udah. bareng dengan Metro. Itu baru tinggal sebenarnya politik will pemerintah daerahnya. Berarti Kalau mereka mengajukan, berarti mereka harus siap tanah, siap dana operasional, Iya. siap sarana prasarana, harus siap. Iya. Kebetulan Metro ini siap semua. Karena banyak sih kita mah. Siap. Iya. Bandar Lampung aja belum. Ibu kota. Ibu kota. Iya. Saya sampai lupa kapan terakhir ke sana. Iya. Oh, jadi gitu. Saya pikir BNNK itu harus provinsi, harus nasional. Jadi kata dia Metro buat. Berarti politik will kepala daerah. Ketika dia mau, Nyiapin tanah tadi sih Pak. Tanah juga kan. tanah. Tanah sih Pak kan. Kalau kita udah dapet tanah kita. Betul. Dari Margorejo. Betul. Dari Hipa langsung kita semua. Ya itu yang mungkin agak berat juga pemerintahnya kan. Kata orang mending yang lain dulu lah. Iya, berarti itu juga ya keseriusan seorang kepala daerah untuk pemberantasan narkoba adalah membentuk BNNK itu. Makanya sekarang ini pusat punya program yang namanya Ikotan. Apa tuh? Ikotan itu indeks kota tanggap narkoba. Oh, Tanggap enggak pemerintah? Iya. Kalau Metro ini
bagus, bagus. Anggap mereka dengan narkoba ini. Artinya mereka juga pengen supaya anak-anak tidak terpapar narkoba. Ya kalau penduduknya udah kena narkoba semua mau jadi apa? Iya kan? Mau jadi apa? Ingat zaman dulu China itu, Iya. Hongkong. Hancurnya. Zaman dulu itu dikirimin terus sama Inggris, ya kan? Akhirnya play semua tenteranya. Enak kita nyerangnya. Isi. Pak, kasih sedikit anu deh sebagai penutupnya, pesan untuk anak-anak muda, khususnya nanti penikmat report kita, report, ini Ya. namanya report Rumah Hidup Podcast. Apa sih Pak bahaya narkoba atau segala macam yang biasa kita sosialisasikan ke masyarakat? Silakan Pak. Kepada generasi milenial Kota Metro, kami dari Badan Narkotika Nasional tidak henti-hentinya menghimbau kepada anak-anak agar supaya menjauhi yang namanya narkoba. Sekali Anda memakai, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan kecemburuan. Oleh karena itu jauhi narkoba. Jauhi narkoba, tatap masa depanmu yang lebih baik. Karena narkoba tidak memberikan kemajuan atau kemaslahatan bagi Anda sekalian. Narkoba justru menjerumuskan Anda ke masa gelap, ke sisi gelap. Jadi tataplah masa depan yang cerah dengan berprestasi tanpa narkoba. Sekira itu. Karena ada juga pamilnya begini, jauhi narkoba, dekati Anya Geraldine. Oke, thank you nih Pak Saud. Terima kasih. Sudah kasih waktunya. Terima kasih kepada Radar Metro yang sudah memfasilitasi kami di report ini dalam rangka sosialisasi juga kepada masyarakat Kota Metro khususnya, masyarakat Lampung pada umumnya agar menjauhi narkoba. Terima kasih. Pak Musa. Oke, siap. Jadi tadi memang saya tidak